Sekarang kita coba contoh yang kedua. Yang pertama di sini ada Cu, koefisiennya adalah A. Yang kedua ada HNO3, koefisiennya B. Ada CuNO3 dua kali, koefisiennya C. Ada NO, koefisiennya D. Dan yang terakhir ada H2O, koefisiennya adalah E. Berarti kalau nanti ada lagi, jadi F. Tuh. Nah, seperti biasa kita tuliskan di sini ada unsurnya apa aja. Ada unsur Cu, terus ada unsur H, terus ada unsur N, ada unsur O. Nah, udah ya, unsurnya hanya ini saja. Nah, biasa ini harus sama antara kiri dan kanan. Nah, Cu di sebelah kiri, berarti yang ini. Ini Cu-nya ada 1. Jadi A. Sebelah kanan di sini ada 1 juga. Ya, berarti C ya. Nah, sekarang H. H di sebelah kiri ini ada 1, berarti dikali B. Artinya berarti B sama dengan, nah H di sebelah kanan itu ada di ujung, ada di H2O, itu ada 2, berarti 2E. 2E. Nomor 3, yang ketiga itu ada unsur N. Nah, di sini N-nya ada 1, berarti 1 dikali B itu adalah B. Sama dengan, sekarang N di sini, ini awalnya ada 1 kan ada dikurungin 2 ya. Jadi N-nya ada 2. Berarti 2 dikali C adalah 2C. Nah, di sini masih ada N. Nah, berarti ditambah. N-nya ini ada 1, berarti dikali D adalah D. Terakhir ada unsur O. Ini O-nya ada 3, berarti 3B sama dengan, nah, O di sebelah kanan ini ada 3 dikali 2, 6. Berarti dikali C adalah 6C. Ditambah ini ada O-nya ada 1 dikali D, berarti D. Ditambah di dalam H2O ada O juga nih. O-nya ada 1, berarti ditambah E. Nah, tahap selanjutnya kita misalkan lagi. Misalkan. Jadi kita harus betul dulu nih dalam pembuatan penyamaan antara kiri dan kanannya dulu. Kalau yang ini sudah betul, maka bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau di sini masih salah, maka tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tuh. Maka harus diperhatikan jumlah unsur-unsur dari setiap senyawanya. Nah, di sini karena di sini A ada sama dengan C, ya udah kita misalkan aja si A-nya. Misalkan A, ya bebas ya. Pemisalannya berapa? Tapi di sini Bapak coba misalkan A-nya itu adalah 2. Ya, kita misalkan A-nya adalah 2. Berarti kalau A-nya 2, kan A sama dengan C. Ya, berarti kalau A-nya 2, otomatis si C-nya itu akan sama dengan 2. Gitu. Nah, selanjutnya kita bisa mencari siapa lagi? Misalkan kita mau mencari B, pakai rumus yang ini. B sama dengan 2E. Kalau kita mencari B, tapi si E-nya harus ada. Tapi di sini si B-nya juga belum ada. Tuh. Misalkan ini, kita mau mencari B pakai rumus ini. Si C-nya sudah ada, tapi D-nya belum ada. Maka tidak bisa kita gunakan. Sekarang kita mau mencari ini juga. B-nya belum ada, C-nya sudah ada, tapi D sama E-nya juga tidak ada. Nah, berarti kalau seperti itu, kita harus menggunakan rumus matematika dengan cara eliminasi. Nah, di sini, ini kan B sama dengan 2E. Maka setiap ada huruf B, maka bisa diganti jadi 2E. Nah, jadi nanti kita gunakan persamaan 1 sama persamaan 2. Nah, kita coba yang dari rumus N, B sama dengan 2C ditambah D, tapi nanti si B-nya kita ganti jadi 2E. Gitu. Misalkan kita buat persamaan 1 nih, yaitu dari B sama dengan 2C ditambah D.
Tadi B-nya kita rubah jadi 2E katanya. Berarti 2E sama dengan 2. Nah, tapi C-nya sudah ada tadi 2. Berarti 2 dikali 2 ditambah D. Berarti ini 2E sama dengan 4 ditambah D. Nah, ini adalah persamaan 1. Selanjutnya kita buat persamaan 2. Berarti kalau buat persamaan 2 otomatis kita gunakan yang bawah ya. Oke, berarti 3B sama dengan 6C ditambah D ditambah E. Nah, tadi B-nya kita ganti jadi 2E. Berarti 3 dikali 2E sama dengan 6 dikali C. Tadi C-nya adalah 2 ditambah D ditambah E. 3 dikali 2E adalah 6E sama dengan 6 dikali 2 adalah 12 ditambah D ditambah E. Nah, ini kan ada E ya. Nah, berarti E yang di sebelah kanan kita pindahkan ruas ke sebelah kiri. Yang awalnya penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan. Jadi 6E min E sama dengan 12 ditambah D. Ini 6E dikurangi E adalah berarti 5E sama dengan 12 ditambah D. Kenapa harus di sebelah kiri si E-nya? Karena tadi di persamaan 1 E-nya juga di sebelah kiri gitu. Nah, setelah kita buat persamaan 1 sama persamaan 2, kita eliminasi. Ya, kita gabungkan antara persamaan 1 sama persamaan 2. Tapi biasanya yang lebih besar itu di atas. Ya, berarti yang lebih besar itu adalah persamaan 2. Karena E-nya ada 5. Kalau persamaan 1, E-nya cuma 2. Sekarang kita gunakan rumus eliminasi. Ya, eliminasi. Apa itu eliminasi? Eliminasi kan dalam matematika itu adalah menghilangkan ya, penghilangan. Ini persamaan 2. Persamaan 2-nya tadi 5E sama dengan 12 ditambah D. Sedangkan persamaan 1-nya itu tadi 2E sama dengan 4 ditambah D. Nah, dari sini siapa yang mau dihilangkan? Nah, karena di sini D-nya sudah sama, ya udah D-nya aja yang kita hilangkan. Karena ini penjumlahan maka harus dikurangi supaya nanti D dikurangi D habis gitu. Nanti 5E dikurangi 2E adalah 3E. Sama dengan 12 dibagi 4 itu adalah dikurangi ya. 12 dikurangi 4 itu adalah 8. Berarti ini ditambah, nah D-nya tadi coret ya. Coret habis gitu. Nah, kita mau cari E-nya nih. E itu kan perkalian, maka si 3 pindah ruas nanti jadi pembagian. Berarti E sama dengan 8 dibagi 3. Nah, berarti si E-nya di sini adalah 8/3. Nah, berarti kalau E-nya sudah ada, tadi 8/3, maka kita bisa mencari B sama D. Nah, kita bisa gunakan yang dari H nih. B sama dengan 2E. Sekarang kita cari B. Pakai rumus tadi B sama dengan 2E. Berarti B sama dengan tadi E-nya sudah ada yaitu 8/3. Berarti 2 dikali E-nya kita ganti jadi 8/3. Berarti B sama dengan 8/3. Berarti 2 dikali 8 adalah 16. Berarti per 3. Nah, berarti B-nya sudah ketemu 16/3. Selanjutnya kita cari D ya.
Kita cari D. Nah, cari ya rumus yang paling sederhana yaitu rumus ketiga. Ini B sama dengan 2C ditambah D. Berarti B sama dengan 2C ditambah D. Nah, Pak boleh nggak sih kita gunakan rumus yang bawah? Boleh, tapi ini lebih banyak. Jadi perhitungannya nanti lebih ribet. Lebih baik kita cari perhitungan yang lebih mudah. Nah, B-nya sudah ada tadi ini. 16/3. 16/3 sama dengan 2C. Tadi C-nya sudah ada, yaitu 2. Oke, ditambah D. Jadi ini 16/3 sama dengan 2 dikali 2 adalah 4. Ditambah D. Nah, tadi kan kita mau mencari D. Berarti D-nya harus sendirian. Berarti si angka 4 harus pindah ruas ke sebelah kiri. Yang awalnya penjumlahan jadi pengurangan kan? Karena si 4-nya awalnya positif, maka jadi negatif. Berarti 16/3 dikurangi 4 sama dengan D. Nah, dalam matematika karena dia bentuknya adalah pecahan, maka si angka 4 ini juga harus dirubah jadi pecahan. Tapi penyebutnya, ya ini bawahnya penyebut ya kalau nggak salah. Penyebutnya harus sama. Berarti 16/3 dikurangi, ini pernya harus sama-sama 3. Nah, berapa ketika dibagi 3 hasilnya adalah 4. Berarti 12. Maka si angka 4 ini kita rubah jadi 12/3. Nah, pernya per berapa atau penyebutnya berapa disesuaikan dengan yang sampingnya ya. Karena kalau pengurangan atau penjumlahan harus sama itu. Ini sama dengan D. Berarti 16 dikurangi 12 itu adalah 4. Maka hasilnya adalah 4/3 sama dengan D. Nah, kalau ini kan rumusnya rumus matematika ya, aturannya aturan matematika. Jadi harus dipahami lagi aturan matematikanya tentang perhitungan. Nah, berarti ini sudah ketemu semua nih A, B, C, D, E-nya. Nah, baru kita masukkan ke koefisiennya masing-masing. Tadi A-nya itu adalah 2, berarti jadinya 2CU ditambah tadi B-nya itu adalah 16/3, berarti 16/3 HNO3 menjadi C-nya 2, berarti 2CU NO3 2 kali ditambah D-nya tadi 4/3, berarti 4/3 NO ditambah E-nya, mana E? Tadi E ini 8/3 H2O. Nah, ini tadi sudah kita masukkan. Nah, cuman di sini masih pecahan sih koefisiennya. Nah, bagaimana cara menghilangkan pecahannya? Karena di sini pernya 3 semua, maka semuanya aja kali 3 supaya nanti pernya hilang. Berarti ini 3 dikali koefisien CU 2 jadi 6. Maka hasil akhirnya adalah 6CU ditambah 3-nya nanti dicoret ya. Coret jadi tinggal 16. 16 HNO3 menjadi 2. Ini jadi 6 CU NO3 2 kali ditambah ininya dicoret jadi tinggal 4 NO ditambah ini coret 8 H2O. Nah, cara ngeceknya ini betul atau salah. Nanti kita coba cek lagi. Unsur di sebelah kiri harus sama dengan di sebelah kanan. Ya, kita cek betul atau enggak. Ini CU. CU sebelah kiri itu ada 6. CU sebelah kanan yang ini juga ada 6. Oke, CU sudah betul. Sekarang ada H. H ini 1 dikali 16. Berarti ada 16. Sama dengan H
H di sebelah kanan itu ada ini. 2. 2 dikali 8. 16 juga. Oke, H sudah betul. Sekarang ada unsur N. Ini N ada 1 dikali 16. Jadi ada 16. Terus N ini kan di dalam kurung kali 2 ya. Berarti ada 2. 2 dikali 6. Jadi ada 12 ditambah. Ini N juga ada 1 dikali 4. Jadi 4. 12 tambah 4 adalah 16. Sama ya. 12 tambah 4 kan 12 tambah 4 kan 16. Ini juga 16. Oke, berarti ini betul. Terakhir ada unsur O. O-nya ini ada 3. 3 dikali 16 adalah 48. Harus sama dengan di kanan. O-nya ini ada 3 dikali 2 berarti 6. 6 dikali 6 lagi ke sini jadinya 36. Ditambah ini O. O-nya ada 1 dikali 4 berarti ditambah 4. Ditambah ini O-nya 1 dikali 8 berarti di sini jadi 8. 36 ditambah 4 itu adalah 40. Ditambah 8 adalah 48. Sama juga. Nah, berarti penyelesaian akhirnya atau persamaan reaksi yang terakhir yang sudah setara adalah ini. Oke, silahkan ulangi pembahasan ini, video ini jika masih belum dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.